Jadi ini adalah hari atau minggu yang pertama kita merenungkan 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat saja. Ayat pertama sampai dengan keempat. Kita memberikan judul firman hidup, ini juga adalah judul yang sama, yaitu mirip sekali dengan yang dari LAI ataupun termasuk di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, Word of Life. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihat, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Sebelum kita membahas, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan, dan pagi hari ini ketika kami mulai satu pembahasan yang baru dalam surat Yohanes, Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, kiranya Engkau yang melayakkan baik hamba-Mu yang berbicara maupun siapa daripada kami yang mendengarkan. Pimpinlah supaya sungguh-sungguh perenungan ini menjadi perenungan yang diberkati Tuhan, perenungan yang berkenan kepada Tuhan, perenungan yang membawa kami ke dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya yang juga ada persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kami berdoa supaya Engkau memberkati pemberitaan pada pagi hari ini, berkati juga semua urusan teknis, Aufi, semuanya bisa bekerja dengan baik dan tidak ada halangan sehingga setiap orang bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kita bisa melihat di dalam surat Yohanes ini ya, ini adalah aplikasi-aplikasi praktis itu daripada apa yang ada di dalam Injil Yohanes. Tentu saja kita nggak mengatakan bahwa Injil Yohanes nggak ada aplikasinya, bukan itu. Seperti kita sudah melaluinya, saudara bisa mendapati di dalam Injil Yohanes kita selain pelajari tentang Kristus, ya kita juga bisa belajar banyak tentang kehidupan Kristen. Tapi 1 Yohanes ini memang bersama dengan 2 Yohanes dan juga 3 Yohanes memang memberikan aplikasi eklesiologi tentang apa yang kita pelajari di dalam Injil Yohanes. Maka saudara melihat di sini ya, waktu saudara membaca ayat yang pertama itu mirip sekali ya, kalimatnya secara formula gitu ya, meskipun sedikit ada perbedaan, tapi di sini kata yang dipakai di situ, apa yang telah ada sejak semula ya. Yang ada sejak semula ya. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes kan juga pakai istilah yang sama ya di situ ya. Itu kalau bahasa Inggris, that which was from the beginning ya, atau which was from the beginning. Kalau di dalam Yohanes 1 kan in the beginning gitu ya. In the beginning itu adalah was the word. Jadi memang consciously ya di dalam hal ini ya, intentionally saudara membaca di sini penulis daripada surat Yohanes ini memang mengingatkan kita bahwa ini adalah kelanjutan daripada Injil Yohanes. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan dengan refer kristologi yang sudah diberitakan atau ditulis di dalam Injil Yohanes. Apakah ini di dalam tradisi Injil Yohanes, itu masih di dalam tradisi writing atau lisan, mungkin kita nggak perlu memperdebatkan itu gitu. Tapi yang pasti memang ada allusion kepada Injil Yohanes. Gitu. Cuma kalau saudara melihat di sini ada perbedaan deh. Waktu dikatakan di sini that which was from the beginning, yaitu saya baca bahasa Indonesia ya, apa yang telah ada sejak semula. Karena di situ dikatakan telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami. Ya, jelas sekali ini menuju kepada Logos yang berinkarnasi. Ya. Sementara waktu saudara membaca di dalam Yohanes itu kan di dalam bagian permulaan bicara tentang pre-existent Logos ya, Logos yang ada sejak kekekalan bersama dengan Bapa. Nah di sini pakai istilah yang telah ada sejak semula ya, tentu saja bukan di dalam pengertian bahwa surat Yohanes ini nggak percaya bahwa Logos itu pre-existent gitu ya, bukan itu. Tapi kalau saudara membaca karena kalimat berikutnya itu ya, yang telah kami dengar, telah kami lihat, telah kami saksikan, itu yang ditunjuk sebetulnya adalah Kristus yang berinkarnasi. Tentu saja Kristus yang berinkarnasi itu adalah ya Logos yang satu itu ya, bukan pribadi yang lain.
Ini bukan seperti ada dua pribadi atau ada menjadi perubahan menjadi pribadi yang lain. Ini adalah pribadi yang sama, yaitu pribadi Logos itu, Logos yang berinkarnasi. Ada keindahan saya kalau saudara membaca di dalam incompleteness seperti ini ya, seperti saudara mungkin lihat ini kok missing ya kaitannya dengan teologi penciptaan gitu, apalagi dengan teologi Exodus, Leviticus dan sebagainya, saudara miss kekayaan seperti yang ada pada Yohanes pasal 1. Tapi justru ya karena ini adalah surat yang merefer kepada Injil Yohanes, saudara mesti mengerti ini juga bukan tanpa Injil Yohanes. Sebagaimana Injil Yohanes juga kita bisa mengertinya dengan lebih baik melalui aplikasi yang ada di dalam surat Yohanes. Jadi baik surat Yohanes maupun Injil Yohanes ini sebetulnya saling melengkapi satu dengan yang lain gitu. Apa yang telah ada sejak semula itu menjadi satu echo ya, reminiscence daripada apa yang sudah diajarkan di dalam Injil Yohanes. Tapi kemudian dengan keterangan di berikutnya ini yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami. Ini berarti maksudnya apa, Saudara? Berarti maksudnya Kristus di sini adalah Kristus yang memang sungguh-sungguh telah berinkarnasi. Ini bukan Kristus di dalam dunia ide gitu. Ini bukan Kristus yang hanya direnungkan saja gitu, tapi Kristus yang betul-betul embodied in a person yang disebut Yesus Kristus itu gitu. Nah, so konsep ini adalah konsep yang besar ya. So, seperti kita tahu, 1 Yohanes ini banyak berurusan dengan salah satu bidat ya di dalam gereja mula-mula yang disebut dengan doketisme ya. Doketisme itu nggak percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh berinkarnasi ya, sungguh-sungguh embodied ya, sungguh-sungguh bodily ya, tapi mereka mengajarkan bahwa Yesus itu ya kalaupun mau pakai istilah semacam inkarnasi gitu ya, nggak betul-betul menjadi daging gitu. Nah, karena nggak betul-betul menjadi daging ya, dia nggak betul-betul bisa diraba dengan tangan gitu, karena itu apparently ya, seemingly sepertinya seperti manusia, padahal dia tetap spiritual body gitu. Dia tetap ethereal di dalam hal ini ya. Ini bukan sesuatu yang sifatnya bodily. Di dalam pengajaran doketisme. Nah, saudara mungkin ini ya, apa sih urusannya kita belajar yang rumit-rumit kayak begini ya, mau doketisme lah, nestorianisme, eutychianisme, dan sebagainya gitu ya. Kita seperti pusing lah belajarnya kayak begini. Oh, bukan pusing, saya bukan gitu. Karena pandangan kristologi doketisme itu akan meracuni eklesiologi, eklesiologinya juga bisa menjadi doketisme gitu. Apa itu eklesiologi doketisme? Ya, eklesiologi doketisme itu adalah eklesiologi atau doktrin gereja yang kompatibel, yang koheren dengan kristologi doketisme. Apa sih? Ya ini, nggak ada bodily aspek sih. Sekali lagi ya sih, eklesiologi doketisme itu nggak ada bodily aspeknya, tidak ada sih. Bertentangan ya dengan gambaran kristologi yang berinkarnasi itu bertentangan gitu. Kalau kita kristologinya kristologi inkarnasi, dan eklesiologi kita juga harusnya eklesiologi inkarnasi juga sama. Dan kita kristologinya itu inkarnasi, ya percaya Yesus sungguh-sungguh menjadi daging, embodied, ada bodily aspek. Tapi eklesiologi kita ternyata nggak ada bodily aspek. Ya. Dan bukan cuma eklesiologi, tapi juga aspek yang lain, misalnya pelayanan kita. Ya. Pelayanan kita, mesti ada aspek bodily-nya. Pelayanan yang ada kaitannya dengan kebutuhan jasmani ya juga. Kalau ini nggak ada, ya berarti kita doketik somehow gitu. Hati-hati ya dengan kecenderungan doketisme yang subtle yang masuk ke dalam filosofi of ministry, theology of ministry ya, eklesiologi, bentuk persekutuan dan seterusnya dan seterusnya. Persekutuannya juga persekutuan doketis lagi ya. Bukan persekutuan yang seperti diajarkan di dalam kristologi yang ortodoks, yang alkitabiah. Maka waktu di sini penulis daripada surat Yohanes ini mengatakan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang disaksikan oleh penulis dari surat Yohanes ini ya, yaitu apa? Yesus yang dengannya penulis ini sendiri bersekutu ya, dan persekutuannya itu adalah persekutuan yang juga include persekutuan yang bisa dilihat dengan mata, yang didengar dengan telinga, yang bisa diraba dengan tangan, ya. Nah, itu juga yang disaksikan. Ya, saudara melihat di sini ya berapa pentingnya itu aspek embodiment ini di dalam kekristenan. Karena kalau kita nggak menekankan bagian ini, kita seperti mengajarkan ajaran doketisme ya, seperti menghidupi satu kristologi yang lain, menghidupi Kristus yang berbeda.
Ya untuk kesekian kalinya, untuk kesekian kalinya kita aplikasi dalam saat seperti ini memang tidak mudah. Ada keterbatasan, kita semua ada di dalam keterbatasan. Tapi ini hati-hati ya dengan bahaya kita terus kemudian mulai menjadi konten dengan kita nggak ketemu dengan siapa-siapa. Bukan cuma nggak ketemu dengan siapa-siapa, telepon juga enggak, dengar suaranya juga tidak, lihat juga tidak gitu ya. Terus kemudian ya meraba sih sudah pasti nggak bisa gitu ya, karena di dalam saat seperti ini ada certain bahaya. Tapi dengar dengan telinga juga tidak gitu. Melihat dengan mata pun juga tidak gitu. Jadi semuanya tidak. Lalu kita jadi persekutuan itu jadi persekutuan ini, persekutuan apa ya? Persekutuan yang mirip dengan ajaran doketisme akhirnya gitu. Lalu yang paling bahaya adalah ini kehidupan yang salah seperti ini terus pelan-pelan menjadi ya dianggap normal gitu. Pelan-pelan menjadi satu gambaran yang dianggap ya sudah memang harus begini toh gitu. Individualisme menjadi norma baru yang memang harus diterima gitu. Ya memang betul yang bisa dihidupi sekarang yaitu individualisme gitu. Sudah membaca di dalam ayat ini ya 1 2 3 4 di dalam bagian terakhirnya kan mengarah kepada koinonia ya, kepada persekutuan. Salah satu aspek yang kita bisa tekankan di dalam hal ini, meskipun kita judulnya hari ini adalah firman hidup gitu. Nah, kita akan bahas ya, maksudnya gerakannya sampai ke sana itu bagaimana gitu. Tapi sebelumnya, waktu di sini dikatakan dalam ayat pertama, apa yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan, itu adalah firman hidup. Adalah sang logos, ya, firman hidup yang berinkarnasi, dan karena itu bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga, bisa disaksikan, dan bisa diraba dengan tangan. Maksudnya, ini adalah eyewitness ya, ini adalah saksi mata, orang yang betul-betul bersama dengan firman hidup itu. Seperti saudara melihat ini ya di dalam Yohanes itu ya, jadi firman itu pada mulanya bersama dengan Bapa, dan firman itu adalah Allah, begitu kan ya. Di sini kalau saudara melihat firman hidup itu juga bersama dengan Bapa ya. Kemudian saksi daripada firman hidup itu bersama dengan firman. Istilah bersama ini berarti ada persekutuan itu. Logos itu bersama dengan Bapa di dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa. Lalu kemudian logos yang hidup ini ya membawa kita persekutuan dengan saksi-saksinya. Lalu saksi-saksi daripada logos yang hidup itu harusnya bersekutu dengan saksi-saksi yang lain. Sudah melihat ya gerakannya ya. Persekutuan antara Bapa dan logos. Persekutuan antara logos dan saksinya ya. Di dalam konteks ini yang pertama adalah penulis surat Yohanes ya. Lalu kemudian persekutuan ini ya Yohanes ya yang adalah saksi logos ini dengan saksi-saksi yang lain. Jadi sudah melihat di sini gerakannya ya itu apa artinya kita percaya bahwa logos itu bersama dengan Bapa ya di dalam persekutuan yang sempurna. Artinya adalah pemahamannya kita satu dengan yang lain yang bersekutu dengan logos itu harusnya ada di dalam persekutuan. Otherwise kita nggak mengenal konsep persekutuan logos dan Bapa itu menjadi satu doktrin Allah yang nggak embodied, lagi-lagi doketis itu. Doktrin Allahnya juga doketis ternyata ya. Karena nggak ada aplikasinya di dalam eklesiologi gitu. Karena nggak ada apa ya? Nggak ada penghayatannya di dalam kehidupan secara kehidupan bergereja. Sekali lagi waktu di sini penulis daripada surat Yohanes mengatakan kalimat ini, apa yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata, telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan, ya, menyatakan bahwa dia dan sang firman hidup itu sungguh-sungguh ada persekutuan. Dan persekutuannya itu bukan persekutuan platonik, ya, bukan persekutuan ide, bukan persekutuan kontemplatif, ya, tapi ini adalah persekutuan yang melibatkan aspek bodily, ya. Sekali lagi ya, persekutuan yang ada aspek bodily. Sekali lagi ya, kalau saudara nggak bisa ketemuan, ya, kalau nggak bisa ketemuan pun karena bahaya gitu ya, misalnya memang di dalam apa ini ya tempat tertentu itu lebih naik daripada yang lain gitu ya bahaya. Ya paling nggak saudara telepon dengar suaranya. Tapi jangan sudah nggak ketemu, nggak telepon juga gitu ya, nggak telepon juga nggak lihat mukanya, nggak tahu apa-apa dan sebagainya. Dan kita merasa pokoknya kita somehow masih ada di dalam persekutuan gitu. Nah ini yang disebut dengan bahaya doketisme itu tadi ya saudara.
Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Hidup itu di-reveal, ya, dinyatakan, dibukakan, ya. Perhatikan saya, ini konsep dinyatakan di sini, ya. Sekali lagi, ya, balik kepada teologi inkarnasi lagi. Hidup itu dinyatakan dengan satu keadaan yang sangat konkret, ya, yaitu dengan logos itu menjadi daging. Itu namanya dinyatakan di dalam pengertian ini, ya. Memang kita bisa mengatakan Allah juga menyatakan diri, ya, di dalam perjanjian lama, ya, melalui Taurat, ya. Itu mediasi melalui Taurat, mediasi melalui apa ini, ya, tempel, itu apa, melalui bait suci, mediasi melalui Raja Israel. Ada banyak mediasi, ya, di dalam perjanjian lama kalau sudah membaca. Tapi semua ini menunjuk, ini adalah tipologi, types, ya, menunjuk pada Kristus, ya, sang mediator. Penyataan itu, ya, di dalam Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus itu mediasinya itu berbeda, ya, dengan tempel, dengan Taurat yang diberikan oleh Musa, dengan Daud, ya, dengan nabi-nabi, itu berbeda, ya. Yesus Kristus itu berbeda, ya, mediatorship-nya, mediasinya itu berbeda dengan yang sebelumnya ada di dalam perjanjian lama. Bedanya apa, saya? Ini bedanya, yaitu karena sang logos itu sekarang berinkarnasi. Mediasi itu adalah mediasi yang inkarnatif, ya, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Maka waktu kita membaca di dalam kalimat ini, hidup itu telah dinyatakan, sekali lagi, saya, dinyatakan bukan tanpa embodiment, dinyatakan bukan tanpa konkretisasi bodily aspek ini. Nah, sekarang kita merenungkannya di dalam eklesiologi itu seperti apa, saya? Sama, ya. Kok kita menyatakan kebenaran? Memang, saya, kita mesti klarifikasi istilah dulu. Saudara dan saya nggak berinkarnasi lah. Kita kan bukan logos, ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan kita berinkarnasi seperti Kristus. Memang kita nggak berinkarnasi. Memang kita terlahir juga sudah di dalam keadaan ini kan, ya, di dalam keadaan bodily kan, ya, di dalam hal ini. Kita lahir dengan daging dan darah. Tapi aneh, saya. Sementara logos itu berinkarnasi menjadi daging, tapi manusia itu, ya, yang terlahir di dalam daging, tapi suka yang non-embodiment, dunia yang abstrak di atas yang nggak ada embodimentnya, yang nggak ada bodily aspeknya. Padahal kita ini terlahir by default, itu sudah bodily. Tapi yang bodily justru menghindari aspek bodily, ya, menghindari aspek jasmania, supaya bisa keluar dari sana, gitu, ya, Plato misalnya, gitu, ya. Ini aneh sekali, cuy. Seperti kayak kita nggak menerima, ya, malah, ya, nggak menerima aspek bodily ini, gitu. Bagaimana kita bisa mengaitkan ini dengan teologi inkarnasi atau kristologi inkarnatif yang kita percaya, ya? Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. So, kalau kita menghayati di dalam gereja, ya, menghayati di dalam kehidupan Kristen, menghayati di dalam kehidupan kita, saya, ini juga kebenaran itu juga dinyatakan. Kita tetap menyatakan logos, ya, bukan menyatakan diri kita. Kita bukan menyatakan gereja kita, memang bukan. Yang dinyatakan tetap ada logos, kehidupan itu sendiri. Itu dinyatakan bagaimana, saya? Ya sama, not without embodiment. Karena dinyatakan di sini, ya, itu sangat erat kaitannya dengan inkarnasi. Logos itu dinyatakan secara particular, ya. Ini berbeda dengan semua yang ada dalam perjanjian lama sebelumnya, gitu. Whether itu melalui Musa atau melalui Daud, whether melalui Torah, melalui tempel dan sebagainya, ini berbeda, gitu, berbeda. Ini adalah logos yang berinkarnasi. Musa dan Daud mungkin saudara bisa berpikir, ya, tapi Musa dan Daud kan juga daging, ya betul daging, tapi mereka kan bukan inkarnasi, ya. Mereka bukan inkarnasi dari logos, mereka juga bukan kebenaran itu sendiri. Jadi di sini saya dinyatakan itu kalau kita mau menerapkan di dalam kehidupan ini, ya, kehidupan apa itu, kehidupan bergereja, kehidupan saudara dan saya, kita menyatakan kebenaran, menyatakan kehidupan itu, sekali lagi saya, bukan tanpa bodily aspek itu tadi, ya. Otherwise kita mengaburkan penyataan, mengaburkan saksi, mengaburkan pemberitaan di dalam hal ini, ya, without embodiment. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Pertanyaannya sih, kita sebagai gereja juga menyatakan kehidupan itukah dan dunia melihatnya kah? Sekarang kami bersaksi. Pertanyaan lagi, saudara dan saya bersaksikah? Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Pertanyaan lagi, saudara dan saya memberitakan kepada dunia ini kehidupan yang kekalkah?
Semuanya itu ada kaitannya, saya. Ini kalau kita bicara teologi yang integratif ya. Waktu kita membicarakan tentang Allah, waktu kita membicarakan tentang Kristus, itu kita sedang bicara tentang gereja juga. Kita bicara tentang kehidupan orang Kristen. Nggak ada satu statement tentang Allah yang nggak bisa diaplikasikan di dalam kehidupan gereja. Nggak ada, saya. Betul-betul nggak ada. Nggak ada satu statement kristologis ya, yang cuma remain menjadi statement kristologis, tapi terus kemudian kita nggak tahu kita mesti melakukan apa sebagai jemaat. Tidak ada, saya. Nggak ada teologi kayak begitu tuh nggak ada. Bukan nggak ada sih. Ada di dalam teologi yang disintegratif ya. Tapi kita nggak tertarik menghidupi narasi seperti itu ya. Kita minta pertolongan, kekuatan dari Tuhan, termasuk juga pengampunan Tuhan di dalam kegagalan kita ya dalam hal ini, untuk bisa menghidupi narasi kristologi, narasi Trinity ini di dalam kehidupan eklesiologis. Sekali lagi ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Nah, sekarang saudara perhatikan ya, hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup kekal, yaitu Kristus, yaitu Sang Logos, itu bersama-sama dengan Bapa. Dan telah dinyatakan kepada Yohanes dan saudara-saudari yang lain ya. Saudara perhatikan di sini ya, kaitan antara hidup kekal, ya, yaitu adalah Sang Logos sendiri, ya, yang dibicarakan di dalam kaitan persekutuan dengan Bapa. So, kalau kita bicara kehidupan, itu sederhana. Kehidupan itu apa sih? Pakai satu kata saja, persekutuan. Kehidupan itu adalah persekutuan. Kristus itu adalah hidup yang kekal. Dia di dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa. Bukan tanpa persekutuan, dan nggak pernah tanpa persekutuan. Nah ini saya, kehidupan yang ini ya, sekarang dinyatakan kepada Yohanes ya, yang mencatat ini, yang mencatat surat Yohanes, yang menulis surat Yohanes, dinyatakan kepada kami. Di dalam hal apa saya? Yaitu di dalam hal Sang Logos yang berinkarnasi itu mengundang Yohanes ya, dan murid-murid yang lain untuk bersekutu dengan dia. Itu saya, hidup kekal itu artinya adalah persekutuan. Hidup yang kekal itu bukan hidup yang panjang, yang sehat, yang nggak kena COVID lah, yang apa, yang imunnya tinggi lah, yang apalah, yang lebih. Alkitab nggak tertarik sesuai dengan definisi-definisi seperti itu ya, definisi-definisi medis. Bukan berarti kita mau exclude ini ya, aspek biologis dan medis, bukan itu. Tapi waktu kita membicarakan tentang kehidupan, yang dimaksud Alkitab itu terutama adalah persekutuan. Kenapa kita terganggu dengan sakit penyakit ya? Kenapa orang yang di ICU itu kita mendoakan ya di dalam hal ini? Karena yang terganggu di sana itu adalah persekutuan. Kita mesti greget dengan sakit penyakit ya. Bukan karena kita percaya health and wealth gospel, bukan saya. Karena sakit penyakit itu menghalangi orang untuk bersekutu gitu. Makanya kita mesti minta ya supaya orang di dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia dipulihkan sehingga dia bersekutu. Tapi Tuhan kadang punya rencana lain ya. Ada orang di dalam penyakit tapi juga dia bisa tetap menikmati persekutuan. Ya, biarlah itu terjadi di dalam bijaksana Tuhan yang kita sulit mengerti itu ya. Tapi kalau sudah melihat di sini ya, sakit penyakit itu yang mengganggu itu sebetulnya apa? Yang diganggu itu apa? Persekutuan, saudara. Di dalam saat seperti ini, saudara, yang sedang terganggu itu apa? Bukan karena saudara dan saya jadi kurang bisa traveling gitu. Saya sih senang traveling, saudara. Sebagian dari saudara mungkin juga senang traveling gitu. Ada certain ketergangguan terhadap traveling. Ya iya gitu. Tapi ini bukan yang paling mengganggu, bukan ini, saudara. Bukan ini. Yang paling terutama itu adalah kita itu sulit bersekutu. Di dalam keadaan seperti ini yang jadi banyak limitasinya itu adalah kehidupan persekutuan gitu. Ya, kita lamen deh ini setiap kali apa itu setelah selesai seperti ini ya untuk menjaga protokol yang ketat kan ya ini ya mesti langsung pulang ke rumah masing-masing. Nggak enak sekali ya seperti ini ya. Saya bisa bayangkan pasti nggak enak sekali. Saya sendiri di sini sudah di Singapura ya. Setelah selesai khotbah kebaktian seperti ini ya, saya pergi bareng bersama dengan teman-teman ini ya, apa table fellowship gitu, karena menurut saya penting. Hopefully hari ini mereka masih mau seperti biasanya gitu ya. Tapi saya sulit ya membayangkan orang setelah kebaktian ya, terus kemudian mesti dismiss satu persatu itu pulang ya. Ini nggak enak sekali, ada yang kurang. Tapi apa boleh buat, memang diharuskan seperti itu kan ya. Kita biasa PA, setelah PA ya ada certain table fellowship ya meskipun makannya sambil berdiri gitu ya. Biasanya kita selalu ada pembicaraan, bukan cuma soal makan ya,
Kita kan bukan makan terus diem-dieman, bukan kan ya. Kita kan bersekutu di sana. Itu semua hilang semua, nggak ada semua sekarang. Jadi yang terancam di dalam keadaan seperti ini adalah apa sih? Ya ini kehidupan persekutuan gitu. Saudara jangan pikir yang lain lebih daripada ini ya. Memang yang lain juga terganggu, traveling terganggu memang, income terganggu, ya terganggu juga. Apalagi saya shopping terganggu, ya terganggu juga. Memang banyak hal yang terganggu, tapi yang paling terganggu dalam hal ini adalah persekutuan. Sekali lagi saya baca ayat kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Hidup yang kekal, Sang Logos itu ada bersama-sama dengan Bapa dan sekarang dinyatakan kepada kami. Needless to say, yang dinyatakan itu pasti bukan cuma Sang Logos ya. Logos itu sendiri menyatakan Bapa kan, bersama dengan menyatakan dirinya dan menyatakan Bapa yang sedang dinyatakan itu apa? Ini persekutuan Tritunggal itu sebetulnya sudah dinyatakan. Yang dinyatakan itu bukan cuma ya kita nggak bisa bilang cuma lah ya. Menyatakan pribadi pasti bukan cuma pribadi Tritunggal sudah pasti bukan kategori cuma dan hanya ya. Tapi kalau boleh pakai istilah ini pakai tanda kutip ya. Bukan cuma ya pribadi, apalagi pribadi lepas pribadi. Maksudnya pribadi Logos lalu pribadi Bapa. Tapi juga yang dinyatakan bersama dengan itu adalah persekutuan antar pribadinya itu juga dinyatakan. Persekutuan antara Logos dan Bapa ya. Dan ini yang juga dikaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang juga dinyatakan dan itulah kehidupan itu. Kita nggak bisa membicarakan kehidupan tanpa persekutuan. Ayat ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Jadi apa pertama persekutuan antara Bapa dan Logos ya. Terus kemudian berikutnya ada persekutuan antara Logos ya yang berinkarnasi itu dengan murid-muridnya ya. Dengan Yohanes ya. Dengan saksi mata pada saat itu. Persekutuan antara Logos dan penulis daripada Injil penulis daripada surat Yohanes ini. Nah, kemudian di dalam ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat, telah kami dengar, maksudnya yang kami bersekutu secara bodily itu, sekarang ini yang kami beritakan juga kepada kamu. Kami beritakan juga kepada kamu. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jelas gak ya? Sekali lagi ya. Persekutuan Bapa dan Logos. Ya. Terus kemudian Logos berinkarnasi. Logos berinkarnasi, dia membuka persekutuan ini dengan murid-muridnya. Logos bersekutu dengan murid-muridnya. Nah, sekarang murid-muridnya ini sekarang ya, membuka persekutuan dengan yang lain lagi. Ini bicara tentang multiplikasi persekutuan. Persekutuan itu adalah persekutuan yang seharusnya itu ya seperti ini, ada discipleship di dalam persekutuan. Discipleship termasuk di dalam pengertian penggandaan juga. Gak ada yang lebih kontradiktif lagi ya dengan istilah persekutuan eksklusif itu doesn't make any sense itu. Gak pernah ada di dalam di dalam doktrin Trinitas itu. Persekutuan yang eksklusif itu nggak pernah membuka diri dan juga nggak mungkin ada multiplikasi ya tetap begitu terus begitu ya. Ini bahaya kehidupannya seperti ini ya. Kebahayaan yang lain lagi. Gak cocok dengan doktrin Trinitas yang kita percaya. Tapi kalau kita membaca di sini kan gerakannya jelas ya. Bapa bersekutu dengan anak di dalam kekekalan. Lalu anak itu berinkarnasi dan membuka persekutuan itu dengan Yohanes. Dan sekarang Yohanes mengatakan dalam ayat ketiga, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu. Maksudnya persekutuan yang melibatkan indera ini ya, bukan cuma persekutuan kontemplatif, bukan, tapi persekutuan yang juga melibatkan embodiment, bodily persekutuan, yang telah kami lihat, telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun boleh persekutuan dengan kami. Dan bahwa persekutuan mereka ini ya, persekutuan Yohanes itu adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Maksudnya ini bukan persekutuan cocok-cocokan, bukan gitu. Ini bukan persekutuan karena ya saya comfortable kalau bicara dengan dia. Saya cocok sekali ngomong dengan dia. Ini cocok jadi anggota kelompok OSG, Organic Small Group saya, KTB saya dan sebagainya. Bukan, tapi ini adalah persekutuan yang dibuka oleh Kristus, yaitu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ini persekutuan yang dasarnya, fondasinya itu adalah persekutuan Trinitas. Bukan persekutuan yang dibangun dari bawah, bukan. Ini adalah persekutuan yang Yohanes ini mengundang ya. Tapi Yohanes sendiri diundang oleh Kristus untuk masuk ke dalam persekutuan ini. Sebelum Yohanes bisa mengundang, dia sendiri ada diundang. Yesus
atau anak ya, sang logos yang bersekutu di dalam kekekalan dengan Bapa, itu mengundang Yohanes untuk masuk ke dalam persekutuannya. Nah, sekarang di sini Yohanes mengundang yang lain untuk beroleh persekutuan dengan mereka. Sekali lagi, persekutuan itu sifatnya mengundang, karena persekutuan yang pertama yang kita pelajari, yaitu persekutuan Trinitas, itu mengundang, inviting. Bapa dan anak itu bersekutu dan mengundang yang lain. Dan demikian juga Yohanes yang mengerti persekutuan ini ya, persekutuan Trinitarian ini yang diundang ke dalamnya, dia ini juga mengundang. Pertanyaannya saudara dan saya, sekali lagi saudara dan saya ini mengundang atau tidak gitu. Atau kita masuk ke dalam persekutuan yang tidak mengundang, atau malah kita terganggu ya dengan orang-orang yang bisa merusak persekutuan eksklusif kita gitu ya. Berarti kita nggak mengerti persekutuan Trinitarian itu apa gitu. Gereja itu seharusnya dinamis ya di dalam hal ini ya. Gereja itu seharusnya terus-menerus di dalam gerakan ya di dalam hal ini ya, gerakan. Dan salah satu gerakan kalau kita bicara movement, kalau kita mau bicara gerakan dia ini gerakan multiplikasi persekutuan. Gerakan persekutuan yang terus-menerus akan terbuka dan karena itu mengundang orang untuk datang ke dalamnya. Sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul kan seperti itu kan ya. Tuhan menambahkan komunitas itu dengan jumlah orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Berarti ada gerakan di dalam gereja mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Ini bukan gereja yang terus dari dulu segini terus gitu ya. Akrab sih akrab gitu ya. Akrab sih akrab. Oke, katakanlah semacam ada intimacy gitu ya. Tapi ya gitu terus itu. Gak ada undangan dan juga gak ada orang yang diundang. Gak ada undangan yang hadir juga, nggak ada. Maka sudah melihat di sini ya, Yohanes mengatakan, apa yang telah kami lihat, telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan kami ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Mungkin sedikit konteks ya, di dalam surat Yohanes itu ada pengajar-pengajar palsu, ada orang-orang yang sebetulnya itu mengajarkan ajaran sesat gitu, dan mereka itu menarik orang-orang percaya itu untuk bersekutu dengan mereka, sehingga ada peperangan persekutuan di sini ya. Sudah mesti membacanya ini benar ya. Ini bukan Yohanes sedang ketakutan tuh anggota jemaat ditarik oleh gereja yang lain, bukan itu isunya. Isu ini bukan isu entrepreneurship, ini rumah tangga saya, ini yang saya dirikan, yang saya bentuk ya. Jangan sampai diambil orang lain. Kalau kayak gini Yohanes posesif dan obsesif dong. Mungkin banyak pendeta bisa berpikir seperti ini gitu. Tapi itu jelas bukan pergumulannya Yohanes gitu. Yohanes ini bukan pemimpin gereja yang obsesif dan posesif yang khawatir kalau lu jangan dengerin seminarnya gereja lain ya gitu ya. Lu mesti selalu loyal dengan seminarnya gereja kita saja. Oh tidak, Yohanes gak ada persoalan dengan itu. Saudara jangan baca ke sana. Waktu dia mengatakan kalimat ini bukan berurusan dengan gereja lain, misalnya komunitasnya Paulus gitu. Ini bukan bicara komunitasnya Paulus, terus dia merasa in competition dengan komunitasnya Paulus gitu ya. Bukan. Ini bicara tentang persekutuan yang lain ya, yang menyedot orang ke dalam ajaran yang sesat. Ya, ajaran doketisme tadi dan masih banyak yang lain ya, pengajaran yang lain. Nanti kita bahas di dalam pasal-pasal selanjutnya gitu. Tapi salah satunya yaitu ada kelompok yang mengajarkan kristologi yang ngawur, yang mengajarkan ya Kristus itu nggak betul-betul berinkarnasi. Kristus nggak sungguh-sungguh menjadi manusia. Antikristus ya, kalau kita membaca di dalam istilah surat Yohanes ini. Pengajaran antikristus. Nah, waktu Yohanes mengatakan kalimat ini ya, dia meyakinkan di dalam hal ini ya. Kalau kamu betul-betul bersekutu ya dengan Bapa, dengan Kristus ya, kamu akan bersekutu dengan kami. Kita ini rindu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Saudara, di dalam aspek kebenaran itu ada aspek persekutuan bersama ini ya. Sekali lagi ya, saudara. Kalau kita mengenal kebenaran, kita akan bersekutu. Kita nggak bisa bilang, enggak kok, saya tetap mengenal kebenaran, tapi saya memang gini, saya memang single fighter orangnya gitu. Saya memang orangnya ini introvert gitu ya, misalnya ya. Ya begini memang gitu ya. Saya meskipun nggak bersekutu, saya tetap ini kok. Saya dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya yaitu Yesus Kristus. No such thing, nggak ada ini di dalam surat Yohanes, bukan itu. Di dalam surat Yohanes yang kita baca adalah mereka yang bersekutu dengan Bapa dan anaknya yaitu Yesus Kristus akan bersekutu dengan orang percaya yang lain. Kita bisa saja berbeda gereja dengan saudara seiman yang lain gitu ya. Nggak semua saudara seiman digeri kan memang kan ya.
Tapi kita di dalam persekutuan dengan mereka. Gitu. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah Tritunggal ya. Kita di dalam persekutuan dengan mereka. Kita bukan bersekutu hanya dengan sesama orang sinode kita saja, bukan. Kita bersekutu dengan orang-orang yang dari sinode lain juga, itu di dalam persekutuan. Karena kalau tidak, ya kita menyangkali ayat ini gitu. Persekutuan kita menjadi persekutuan yang eksklusif, satu persekutuan yang ya mirip sekte akhirnya ya, ada spirit sektarian di dalamnya gitu. Dan Yohanes tentu saja nggak mau mengajarkan kita untuk menghayati kehidupan persekutuan sektarian, bukan itu. Justru dia mau mengingatkan ada persekutuan sektarian di sana gitu. Di luar sana ada persekutuan sektarian yang berusaha untuk menarik kamu. Tetapi ya orang yang sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah Tritunggal, bersekutu dengan Yohanes dan saudara-saudari yang lain. Sekali lagi saya baca ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Supaya kamu pun juga beroleh persekutuan dengan kami. Karena apa saudara? Persekutuan kita ini ya, persekutuan kami ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan mereka ya, ini bukan persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Persekutuan mereka adalah dengan Kristus yang lain sebetulnya gitu. Mereka nggak bersekutu dengan Kristus yang berinkarnasi. Mereka mengajarkan Kristus yang lain. Mereka sedang bersekutu dengan Kristus yang palsu. Dan kamu jangan bersekutu dengan orang-orang seperti itu. Gitu. Jadi sudah melihat ya, ini persekutuan Kristen itu sudah pasti bukan persekutuan sektarian, bukan itu. Kalau kita malah menghayati persekutuan sektarian, kita jadi mirip sekte ya. Ini ada dekat sekali ya. Sektarian dan sekte itu dekat sekali loh saya. Sektarian itu kan dari sekte katanya. Justru persekutuan yang eksklusif itu adalah persekutuan tipikal sektarian yang dari sekte gitu. Tapi kita yang mengenal Kristus yang benar, persekutuan kita itu adalah persekutuan universal ini, saya. Persekutuan yang memang bukan tanpa aspek bodily betul ya, tapi secara sikap hati itu maksudnya persekutuan yang universal di dalam hal ini, persekutuan yang mengundang, karena persekutuan yang bersama dengan Bapa dan bersama dengan anaknya juga adalah persekutuan yang inklusif seperti ini, bukan persekutuan yang eksklusif dan sektarian, bukan. Maka saudara hati-hati ya kalau di dalam seandainya di dalam kehidupan kita kemudian menghayati eklesiologi yang keliru, jadi mirip sektarian akhirnya gitu. Karena itu nggak cocok dengan eklesiologi yang diberitakan di dalam surat Yohanes. Terakhir ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mungkin saudara berpikir kira-kira mirip, loh kok sukacitanya kamu? Kok gimana ini? Bukannya kita mungkin mengharapkan harusnya Yohanes kalau mateng kerohaniannya, kalau dia spiritually mature, ya mungkin kita mengharapkan semua ini kami tuliskan kepadamu supaya kamu memperoleh sukacita yang sesungguhnya, gitu. Supaya kamu bersukacita, supaya sukacitamu menjadi sempurna, gitu kan ya. Tapi dia bilang supaya sukacita kami menjadi sempurna. Loh, ya kok narsisistik? Jadi kita ini cuma instrumental apa? Yang dipakai untuk melengkapkan sukacitanya mereka, gitu ya. Kalau kini kita cuma di-abuse dong. Ya saudara tafsir gitu ya boleh-boleh saja, ini penafsiran paranoia ya. Itu Alkitab kalau mau ditafsir secara paranoia bisa saja, akhirnya semuanya jadi negatif itu. Saudara nggak bisa menemukan apa yang positif, saudara akhirnya semuanya ketemu negatif, kalimat apapun jadi negatif gitu ya. Selalu ada kecurigaan terhadap semua kalimat ya sudah. Kalau saudara memang suka mendekati Alkitab dengan suspicion kayak begini ya, nggak akan diberkati Tuhan, itu saudara mencelakakan diri saudara sendiri. Tetapi maksudnya bukan itu, saya. Kita nggak boleh baca dan nggak perlu baca ini. Yohanes ini ternyata ujung-ujungnya egois. Dia mau supaya memenangkan kita masuk ke dalam persekutuannya, ya, supaya sukacitanya sempurna. Balik-balik sebenarnya tentang dia gitu, bukan itu, saya. Tapi begini ya, di dalam penghayatan kita, saya, kalau melihat orang-orang lain yang seharusnya itu bersekutu bersama dengan kita, tapi mereka belum di dalam persekutuan dengan kita, ya, ada kesedihan gitu. Ini kesedihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Ini kesedihan terhadap jiwa-jiwa yang goncang. Kesedihan terhadap jiwa-jiwa yang doubtful, yang ragu-ragu. Ya. Sehingga waktu mereka dimenangkan ya di dalam persekutuan ini, itu dikatakan sukacita kami menjadi sempurna. Tetap bukan sukacita egois. Ya. Ini bukan sukacitanya Yohanes sebagai si bos gereja, gitu misalnya ya. Saya sengaja pakai istilah ini ya. Si bos gereja gitu seneng anak buahnya banyak begitu ya, misalnya followersnya jadi banyak, bukan itu gitu. Yohanes pasti bukan serendah itulah kerohaniannya gitu. Tapi ini adalah satu sukacita yang suci, sukacita yang kudus ya. Waktu melihat orang-orang domba-domba yang ya di dalam keadaan sudah mau disesatkan atau sedang disesatkan itu ya, boleh kembali kepada kawanan domba yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Gitu. Nah ini adalah sukacitanya daripada Yohanes. Yang seharusnya juga menjadi sukacita saudara dan saya. Gitu.
kita jangan nggak berduka cita ya. Kalau melihat ada orang yang masih tersesat gitu, terus kemudian ragu-ragu, kehidupannya kecewa kepada Tuhan ya, dan terus kemudian kita ya sudah lah apa boleh buat gitu. Kayaknya mereka mungkin reprobat. Jangan, jangan. Kita nggak pernah tahu itu. Kita dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan kesabaran yang dari Tuhan, ya, terutama dengan cinta kasih yang dari Tuhan, bisa terus mengundang mereka untuk masuk ke dalam persekutuan. Bukan sekedar persekutuan kita saja, tapi ini terutama persekutuan kita bersama dengan Bapa dan Anak. Legitimate kok ya, ini bukan sombong, dan juga bukan eksklusif, bukan juga sektarian waktu kita mengundang orang untuk masuk ke dalam persekutuan kita. Karena memang kita nggak tertarik untuk menciptakan persekutuan komunitas sendiri yang persekutuan kelapa gading gitu misalnya. Kita nggak tertarik dengan itu. Yang kita tertarik adalah membawa mereka dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak kan. Boleh saudara menyebut ini persekutuan kita ya, persekutuan di dalam komunitas GRI Kelapa Gading, boleh gitu. Seperti Yohanes kan menyebut istilah persekutuan kami kan ya. Tapi dia juga mengatakan persekutuan kami ya, persekutuan kami ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Ada bahaya, waktu persekutuan itu jadi persekutuan yang Christless. Persekutuan yang bukan persekutuan, ya persekutuannya sih tetap persekutuan Kristen ya. Seemingly persekutuan Kristen ya. Doketically, ya saya bisa pakai istilah itu ya. Secara doketis kelihatan kayak persekutuan Kristen gitu. Tapi bukan persekutuan Kristen. Kenapa Karena highly eksklusif ya. Ini persekutuan grup-grup tertentu ya, orang-orang yang sangat dekat satu dengan yang lain, tapi nggak bisa ditembus oleh orang lain. Jadi semacam grup elit ya, yang ada di dalam gereja. Gitu. Tapi orang lain nggak pernah bisa masuk ke sana. Ini adalah grup yang sangat-sangat kompak sekali gitu misalnya. Itu persekutuan Christless ya, bukan persekutuan yang bersama dengan Bapa dan dengan Anaknya. Persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya itu nggak pernah eksklusif seperti ini. Sekali lagi, persekutuan dengan Allah Tritunggal itu nggak pernah menjadi persekutuan eksklusif, apalagi sekstarian seperti ini ya, etnitis dan sebagainya. Nggak mungkin, itu bukan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Persekutuan yang lain itu persekutuan manusia, persekutuan Menara Babel itu, bukan persekutuan yang dibangun oleh Tuhan sendiri dan bukan persekutuan yang diundang oleh Tuhan. Celakalah saudara dan saya kalau kita menghidupi persekutuan seperti ini gitu. Itu persekutuan yang membuat gereja itu nggak bisa bertumbuh. Karena di dalamnya ada orang-orang eksklusif yang nggak rela, ya orang lain itu masuk ke dalam persekutuan itu. Mungkin ini ya, secara nggak sadar gitu. Tapi kita kembali di dalam hal ini ya, merenungkan firman Tuhan gitu. Sekali lagi ya, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang bersekutu, satu dengan yang lain. Pribadi Tritunggal itu bersekutu di dalam persekutuan yang sempurna. Dan Allah Tritunggal itu membuka persekutuan ini dengan murid-murid ya. Waktu Yesus Kristus berinkarnasi ya, dia memperkenalkan, selain memperkenalkan Tritunggal, memperkenalkan Bapa, memperkenalkan dirinya sendiri, memperkenalkan Roh Kudus, ya juga memperkenalkan persekutuan ini bersama dengan dengan pengenalan akan Tritunggal itu. Kita di dalam di dalam teologi Barat kan kita memang ada perbedaan dengan teologi Timur itu, teologi ini maksudnya Greek ya. Kalau teologi Barat kita meletakkan kesatuannya itu kan di dalam substansi ilahi gitu ya. Kadang-kadang kalau dari perspektif teologi Timur seperti sulit dimengerti gitu. Kalau teologi Timur kan meletakkan kesatuan Allah itu di dalam pribadi Bapa. Ya. Kalau kita mengatakan ketigaan itu pribadinya, kesatuan itu substansi ilahinya gitu ya. Tapi kalau kita boleh belajar secara positif ya di dalam formulasi ini ya, formulasi Barat. Anyway, ini tradisi kita ya. Mengapa kita menekankan bagian ini? Saya percaya bersama dengan ini karena kita mau menekankan ini, one fellowship. One fellowship. Jadi ini bukan tiga pribadi yang lepas ya, istilah pribadi lepas pribadi, ini bukan pribadi lepas pribadi. Tiga pribadi Tritunggal ini adalah satu ya, satu. Berarti kita mau membicarakan termasuk juga di dalam hal ini ya. Satu persekutuan itu sendiri. Nah, ini termasuk yang diperkenalkan di dalam Allah Tritunggal, bukan ketigaan pribadinya saja. Apalagi hanya memperkenalkan pribadi lepas pribadi. Istilah pribadi lepas pribadi itu agak sedikit ini ya, bisa misleading kalau kita bicara Tritunggal terus kita bilang pribadi lepas pribadi. Memang pribadi itu berbeda satu dengan yang lain ya, tapi pribadi itu nggak pernah berpisah, tidak terpisahkan, nggak separated ya. Berarti nggak separated itu istilah positifnya apa di dalam perfect fellowship maksudnya gitu. Dan ini termasuk yang diperkenalkan kepada
kepada murid-murid ya, kepada gereja gitu. Di dalam Tritunggal itu ada kehidupan persekutuan ini ya, koinonia. Kalau di dalam konteks jemaat mula-mula kita tahu ini juga menjadi apa ini ya, certain counter culture ya terhadap the so-called Roman society pada saat itu ya, yang juga menghadirkan semacam koinonia. Tapi koinonia mereka itu sangat homogenes ya, sangat sangat uniform gitu. Persekutuannya persekutuan orang-orang yang sama gitu. Yang sama ranknya misalnya, yang lain ranknya ya nggak mungkin masuk dalam persekutuan yang sama gitu. Tapi terus kemudian persekutuan Kristen ini dimulai oleh Allah Tritunggal. Tritunggal sendiri yang adalah ilahi itu ya, bersekutu dengan yang bukan Tritunggal kan. Sekali lagi ya, Allah Tritunggal itu sendiri berbeda dengan yang itu bersekutu dengan yang sama sekali berbeda dengan Allah, yaitu dengan manusia. Ini adalah model persekutuan yang lain, model persekutuan yang berbeda dengan yang ada di dalam dunia. Dan mari kita belajar menghidupi ini ya, sama dengan tadi poin-poin yang kita sudah bahas, sehingga ya bersama dengan Yohanes kita juga boleh bertumbuh ya di dalam sukacita kita yang menjadi semakin sempurna. Ya. Nggak ada sukacita yang bertumbuh yang nggak disertai dengan duka cita. Ya. Orang nggak akan tahu apa itu sukacita kalau nggak ada duka cita. Kita ini hidup in fallen world. Ya. Fallen world ini seharusnya mengundang kita untuk duka cita. Tapi duka cita kita itu apa? Duka cita saudara apa terutama? Duka cita saya ini apa sebetulnya gitu ya? Kalau duka cita kita terutama ada dengan melihat ketidaksempurnaan persekutuan, ya. Orang-orang yang belum bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan mengerti apa artinya sukacita yang semakin disempurnakan itu. Juga cenderung merasa normal dengan keadaan yang persekutuan minim secara bodily. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, dan bersama dengan ini kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau lewatkan badai ini. Tuhan yang mau memulihkan keadaan, supaya kami bisa lebih lagi menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Persekutuan sesama anggota tubuh Kristus, dan juga persekutuan bersama dengan orang-orang yang masih akan Tuhan tarik untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk bisa menghidupi firman-Mu di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.